Udah. Bawa HP sekarang Mas. Nah. Perangkatnya dihadirkan semua Miss, perangkat ibunya di kamar sini. Ibunya nggak ini ya? Bisa ini bisa. Perangkat pede aja. Ini ngopi. Botol. Ini ngopi. Ini ngopi. Boleh Sir. Itu gelasnya di ini aja kuncinya. Dengan Tokopedia apa ya? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Gimana kabarnya, sehat Miss? Hari ini mau mengajar ya Miss ya? Mau mengajar apa Miss? Tiga kelas. Kira-kira sebelum mengajar ini sudah menerima RPP dari MCK. Untuk RPP-nya itu untuk kelas 1 pelajaran matematika. Boleh diceritakan Miss tujuan pembelajarannya untuk RPP pada pembelajaran kali ini apa? Seperti yang dicantumkan di RPP, tujuannya itu dimana peserta itu bisa menjelaskan konsep dasar penjumlahan yang mana berfokus pada penjumlahan tersebut, sehingga mendapatkan jumlah total dari ilmu tersebut. Kemudian siswa juga mampu menyebutkan nilai tempat Tuhan di sekolah. Kemudian peserta juga mampu menuliskan bilang secara tersusun dengan benar, memastikan apa sejajar sesuai dengan nilai. Itu berarti bisa menghitung dengan metode tersebut. Berarti area yang ingin dikembangkan apa nih dari diferensiasi? Di sini kan saya lihat diferensiasi proses itu proses ya, diferensiasi proses ya. Kira-kira area pengembangan siswanya ini berbasis ke diferensiasi proses. Kemudian ada KSK gitu mereka. Kira-kira bisa diceritakan ini untuk tahapan-tahapan dalam RPP ini dari mulai pembukaan atau kegiatan pembuka, inti, sampai penutup seperti apa? Untuk yang pertama kegiatan pembuka saat mengajar seperti pada umumnya ya, guru itu memberikan salam, mengajak siswa berdoa, kemudian menanyakan kehadiran dan mengecek siswanya apakah masih sehat dan sebagainya seperti itu perasaannya, keadaannya. Kemudian guru juga memotivasi kenapa kita harus belajar mempelajari tersebut, pelajaran tersebut atau mempelajari materi tersebut. Kemudian guru juga membuat kesepakatan dengan siswa, misal jika yang tidak mau diam atau jika yang berisik maju ke depan kerjakan ini misalnya. Kemudian mengikuti jejak dari Mister Bagus juga, saya menerapkan stop sejenak. Nah, cuma di sini mungkin jalannya agak berbeda. Stop sejenaknya saya pakai dengan peregangan, sedikit peregangan, karena kan nanti kita akan menulis dan berkompetisi gitu di kelompoknya, gitu. Ada kelompok. Kemudian ada untuk meningkatkan konsentrasi, ada teknik konsentrasi dan semacamnya. Nah, untuk terus kemudian guru menyampaikan skenario apa yang akan dipelajari sekarang misalkan. Kemudian siswa diminta menyiapkan buku, ada tulis dan sebagainya. Nah, itu pembukaan. Kemudian pada kegiatan intinya guru menyajikan ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi saya tempel di papan tulis, kemudian ada ditambah jumlah. Jadi nanti anak diminta untuk menjumlahkan berapa 12 ditambah 11. 12. Nah, anak akan menghitung secara manual. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi dari situ dipancinglah bagaimana kita kalau mau menjumlahkan dengan cara yang lebih cepat. Kalau menghitung satu-satu kan lama gitu. Nah, kemudian barulah saya menjelaskan cara-caranya melakukan penjumlahan bersusun. Nah, di sini penjumlahan bersusunnya berfokus pada penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Jadi penjumlahannya itu kurang dari 10 setiap susunannya. Kemudian setelah
disebutkan, dan setelah dirasa cukup contoh soalnya, kemudian nanti akan dibagikan KPD untuk masing-masing. Ini secara individu ada 9 soal terkait materi. Setelah mengisi LKPD ini dibentuk kelompok. Kelompoknya itu saya bagi berdasarkan hijab. Jadi satu baris itu kan ada 5 anak, 5 siswa. Jadi satu kelompok itu 5 siswa. Nah, untuk kegiatan berkelompok tekniknya seperti ini. Jadi nanti anak-anak dibagikan kertas. Setiap kelompok itu ada lembar jawabannya seperti ini, misalnya beda-beda. Nah, ini kertas kosong ini untuk potret. Nanti saya menyajikan soalnya ini tidak bersusun, tapi soal biasa. Jadi nanti mereka potret dengan cara bersusun. Nanti jawabannya ditulis di kertas ini. Setelah jawabannya ditulis di kertas ini, mereka akan kasih lem dan ditempel di jawaban di papan tulis yang sudah ditempel soal. Nah, untuk meningkatkan jiwa kompetisi itu nanti ada kayak yang paling banyak itu adalah pemenangnya, yang warnanya paling banyak. Otomatis kan kalau yang warnanya paling banyak itu mereka yang mengerjakannya lebih cepat. Iya. Ditempel ke depan ya. Ya, ditempel ke depan. Jadi ada yang menghitung, ada yang menulis, ada yang menempelkan, ada juga yang menempelkan ke depan. Kegiatan penutupnya ya. Kegiatan penutupnya nanti dikoreksi terlebih dahulu. Sebelum menutup dikoreksi terlebih dahulu jawaban-jawabannya. Barangkali ada yang hanya cepat tapi salah seperti itu, nanti dikoreksi. Kemudian diapresiasi bagi tim yang sudah baik. Itu dikonfirmasi dulu. Nah, setelah itu baru di kegiatan penutup nanti kita menanyakan perasaan siswa. Nah, di sini saya menutup ada apa namanya, emoji perasaan. Nanti ditempel di papan tulis. Nanti anak-anak satu-satu itu menepuk. Jadi yang paling senang nanti anak-anak akan menepuk yang ini, yang gambar hati gitu. Nanti sekarang ke ini, nanti menepuk ke saya. Ngetos lah. Ada nggak kaitannya pembelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari anak-anak? Kehidupan saya. Dimasukkan nggak nanti kalau bisa dimasukkan ke Kehidupan saya anak yang jadi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. kalau saya sih lebih ke matematikanya, menurut saya lebih ke matematikanya sih kalau penjumlahan ini. Dimana kalau misalkan anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya kan ada transaksi, jajan dan semacamnya, itu kan harus tahu apa, harus tahu nilai kan. Dimasukin bisa. Manfaat untuk mereka ya dalam kalau belajar. Kemudian kira-kira sarana ini perasaannya apa saja yang dibutuhkan? Kalau sarana para sarana tulis, biasanya ada papan tulis, spidol, terus anak-anak juga nanti ini untuk menulis di sini saya siapkan spidol satu-satu, terus perlengkapan lainnya ya seperti lem, KPD dan sebagainya sudah diisi. Untuk model pembelajarannya kenapa ini lebih memilih dari metode? Karena matematika itu tergantung Dari interaction-nya? jadi Dari interaction itu mau? langsung, jadi saya menjelaskan secara langsung. Dari metode? Oh iya. Dari interaction adalah apa ya, kegiatan pembelajarannya. Tapi kalau model atau metode mungkin dari metode. Kenapa milih dari Karena menurut saya materi ini itu lebih cocok ketika kita dijelaskan secara langsung, dicontohkan secara langsung, baru anak-anak mengikuti. untuk penilaian nih? Penilaian apa saja yang akan dinilai kayak pembelajaran? Tentunya ada sikap dan pengetahuan. Sikap, pengetahuan dan sikap, kemudian pengetahuan dan matematika. Kalau dari sikap kita bisa lihat dari kedisiplinan anak-anak ketika belajar, kemudian tanggung
tanggung jawab anak untuk mengumpulkan tugas. Ketika diberi LKPD apakah dia mengerjakan atau tidak seperti itu. Untuk Kemudian pengetahuan dan keterampilannya. dan keterampilannya di situ sudah yang kedua itu dari ketepatan, kecepatan dan keterampilan. Kecepatan, kemudian ketepatan jawabannya. Dan Keterampilan dulu berarti. Gimana keterampilan? keterampilan itu dari sebenarnya dari dua LKPD ini juga mencakup keterampilan. Karena LKPD yang mana ini? Ada LKPD 1, LKPD 2. ada LKPD 1 dan 2. Satu dan dua. Berarti nggak salah satunya ya dua-duanya. Dua-duanya keterampilan dan keterampilan. Nanti untuk kegiatan KSE-nya, untuk kegiatan sosial emosionalnya nanti lebih ditunjukkan lagi ya Miss ya. Bagaimana itu anak itu berperan aktif seperti pernyataan ini juga nanti harus dimakan. Oh iya, dulu ya di depannya. Kalau di contoh-contoh itu kan ada guru nanti dibuat saja. Jadi integrasinya kalimatnya lebih jelas siswa supaya nanti yang namanya student center. Jadi nanti kita tinggal masuk kelas prakteknya Miss ya. Jam berapa masuknya? Kemungkinan jam 10-nya lebih bisa saya istirahatnya telat. Sudah dulu. Itu kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih Miss. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk penilaiannya jangan lupa jangan sampai Miss jadi bilang dan bilang nanti cocok apa enggak nanti saya lihat. 2 kali 30 menit berarti 70 menit bisa. Ini maksudnya jam 10. Jam 10. Nanti saya langsung ke situ. Alurnya sudah bagus ya Pak. Untuk kelompok ini karena saya lihat tuh banyak anak-anaknya pasif. Berarti gimana cara bisa melakukan yang tergantung pada teman. Ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Udah minum? Belum. Masih ngos-ngosan ya? Ya Miss, alhamdulillah tadi saya sudah memperhatikan dan mengamati sekaligus mencatat hal-hal yang kiranya perlu dicatat dalam observasi di kelas. Kira-kira dari yang sudah dilaksanakan ini, kira-kira apa nih? Ada yang kurangkah atau apa yang mengganjal atau misalkan ada yang sesuatu yang terlewat menurut Miss Eha? Ada yang terlewat doa. Doa. Tapi kalau doa kan di depannya udah ada doa juga sih pas sebelumnya kapasnya udah terlewat. Saya ingat sih cuma kayak udahlah lanjut aja. Karena kan nggak enak dari tengah-tengah tiba-tiba doa. Saya tuh nggak ada misalkan yang dua doa. Terus apa lagi ya? Yang mungkin yang bagian yang dihukum itu nggak benar-benar dilaksanakan karena masih batas wajar sih kalau menurut saya, bukan yang kecuali saya prinsipnya anak itu berapa kali gitu tuh kayak gitu. Kalau misalkan cuma sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah berkali-kali nyebutin anak itu dan masih kayak gitu baru nanti berapa gitu. kedepannya nanti dihukum. Iya. Oh, ada hukuman juga. Bukan di maksudnya kalau misalkan saat belajar itu sekali 2 kali nggak apa-apa gitu, maksudnya diperingati nanti kamu ke depan gitu maju. Tapi kalau misalkan
udah berkali-kali, 3 kali, 4 kali, ya beneran maju gitu. Jadi itu untuk menggerak dulu sih. Supaya anak lebih aktif lagi ya. Ini Miss ada Bitcoin ini nih. Coba ya. Saya itu di kegiatan penutup memberikan refleksi dengan menanyakan perasaan dan mengajak siswa Iya. untuk menentukan apa yang harus dipelajari, yaitu cara menyelesaikan kebenaran perusahaan terkait gimana nih? Iya, Kayaknya iya. ada yang tidak disampaikan atau terlewat atau memang Terlewat karena lupa. waktunya juga sih. Saya naiknya dari Mulai itu jam 10.15 selesai jam 11.28 kira-kira. Jadi waktunya gimana? kurang sih. Waktunya kurang. Untuk rencana kedepannya sehat apa nih setelah pembelajaran dan prakteknya? Rencana untuk kedepannya gimana? Rencana ke depannya. Mungkin kalau dari materi ini di pertemuan ke depan itu masih membahas materi yang sama ya, memantapkan. Dari segi sehat sendiri gimana untuk rencana kedepannya ketika akan melakukan pembelajaran, persiapannya, kemudian bagaimana untuk mengaplikasi waktunya sehingga dalam satu RPP itu jangan sampai waktunya kurang untuk gimana mengaplikasinya ke depan. Mungkin kayak tadi ya, kelompok sama individu dijadikan satu. Terus ke depannya bisa jadi kalau misalkan individu, kalau kelompok itu lebih luas. Agak bukan aja ya, ada beberapa sesi di situ ada overtime, jadi waktunya itu lebih kayak misalnya kerja kelompok itu kan sampai waktunya lama sekali tuh. Terus kemudian ada aspek sikap nih, sikap ini ada beberapa anak yang saya lihat dari belakang itu duduknya ada yang nongkrong, ada yang ke atas. Mungkin ketika pembelajaran sebelum pembelajaran itu anak-anak disiapkan dulu, jangan sampai ketika pembelajaran ada yang masih duduk dengan santai, ada yang masih lurus-lurus, ada yang masih menggambar. Jadi ketika mulai pembelajaran itu siswa ini disiapkan terlebih dahulu supaya anak ini siap untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut. Jadi lebih ke arah persepsi, kemudian pengungkapan aplikasi dalam kegiatan ini untuk apa? Jadi itu lebih di depan, jadi lebih ke persepsi. Jadi ini kan tadi kan penerapannya di belakang ya. Untuk apa sih belajar ini tuh? Nah seperti ini, boleh di depan, boleh di belakang. Itu sih artinya sesuai kebutuhan dia. Jadi kalau di sini kan awalnya kan maunya di depan, ternyata pas pelaksananya di belakang. Jadi nanti ada beberapa poin yang harus disesuaikan. Kemudian yang KPD ini semua KPD sudah laksanakan ada ini ya Mas, KPD yang satu, dua ini kan sudah semua. Nah ini yang belum. Iya. Ada yang kelewat. Sudah saya print tadi tuh, cuma tuh ya gitu sih. Waktu ya, karena menjadi waktu. Ya baik, kalau misalkan sudah seperti itu, nanti sarannya berarti untuk ke depan lebih mengefektifkan waktu lagi. Kemudian waktu sesuai RPP itu lebih di apa ya? Jadi lebih mengarah ke tidak terlalu lama-lama di sesi itu. Mungkin bisa jadi pada sesi itu lama kondisinya juga harus jeli, harus diperhatikan. Kenapa ya bisa lama? Entahkah dari saya, dari gurunya itu kurang memberikan instruksinya, sehingga seharusnya yang langsung melaksanakan KPD anak-anak jadi masih bertanya-tanya, Miss ini gimana, Miss ini gimana. Jadi itu salah satu faktor yang kira-kiranya KPD 2 ini yang memakan waktu yang cukup lama. Efeknya jadi harus lebih memanage waktu aja pembagiannya, sama instruksinya kelas 1 mungkin instruksinya lebih disederhanakan lagi. Jadi sebelum dibagikan KPD, kalau yang tadi dilaksanakan adalah memberikan sambil menjelaskan, mungkin dijelaskan dulu baru dibagikan supaya ketika dijelaskan anak-anak itu nggak bingung lagi, ini Miss ngapain, Miss tadi ngapain, gitu kan ajarannya juga seru tadi, alhamdulillah saya lihatnya seru. Kemudian pengapresiasian juga sudah ada di situ, dan hukuman jangan sampai ada hukuman kalau bisa. Lebih ke apa ya, lebih ke ranah mengajak siswa lebih aktif saja. Itu refleksinya paling untuk sesi pertemuan matematika di kelas 1 yang pada siang hari ini Miss ya. Itu saja Miss dari saya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih termotivasi lagi. Seru kalau misalkan penerapan seperti ini dilakukan setiap hari ya.
Jadi anak-anak itu lebih aktif, lebih apa ya, yang tadinya diam juga ikut aktif, walaupun perannya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu aktif banget, hanya cuma menempel, tapi paling tidak semua anak itu aktif. Terima kasih nih untuk waktunya dan selamat istirahat dan untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat. Sampai nanti diperbaiki lagi ya. Nanti boleh dikasih waktu, catatan waktunya. Kalau dari saya itu memang waktunya hanya poin-poin, nanti kalau di sini misalnya bisa terapkan waktunya kayak kerja kelompok ini supaya berapa nih menit waktunya nih. Jadi kalau misalkan Miss Astrid belum bisa menit waktu, saran saya nanti untuk kegiatan dikasih poin waktu 10 menit, 5 menit, atau supaya lebih enak nih. Ini masih lama nggak ya? Ini masih lama nggak ya? Ternyata memang di waktu kelompoknya lama, nanti ada beberapa yang miss kan. Itu aja, Miss. Terima kasih, Miss ya.